Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa, merendahkan diri, memohon tuntunan Tuhan menyertai kita hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan Tuhan yang sudah menyertai, memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita pagi ini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini adalah waspadalah jangan sampai engkau terjatuh. Itu yang akan kita renungkan pagi ini. Dikisahkan saudaraku bahwa suatu ketika ada sepasang suami istri yang sedang berjalan-jalan di pegunungan Rainier di Washington. Ketika mereka sedang asik menikmati perjalanan itu, tiba-tiba mereka sampai di sebuah sungai es yang sedang meluap pada saat itu. Lalu di atas sungai itu dipasang sebuah balok datar yang melintang sebagai jembatan darurat untuk menyeberangi sungai es itu. Namun saudaraku, sayangnya bahwa jembatan penyeberangan darurat itu tidak mempunyai pegangan dan permukaannya pun sangat licin. Karena menyeberang di atas jembatan licin seperti itu pasti yang menakutkan dan pasti sangat berbahaya. Karena itu pasangan suami istri ini pada awalnya mereka tidak berani untuk menyeberang. Tetapi karena kerinduan hati mereka untuk menikmati keindahan alam di seberang sungai itu, akhirnya mereka mendapatkan keberanian. Sehingga berlahan-lahan mereka pun berjalan setapak demi setapak, dan akhirnya mereka bisa menyeberangi jembatan darurat itu. Mereka tiba di seberang dengan selamat dan mereka bisa menikmati keindahan alam di seberang sungai itu. Ketika mereka hendak pulang lagi, mereka pun harus berjalan melewati jembatan darurat itu. Dan pada saat mereka sedang menyeberang, si suami itu bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu takut?" Itu yang ditanyakan kepada istrinya. Lalu si istri itu pun menjawab, saudara, dia katakan, "Ya, saya tentu sangat takut. Tetapi justru itulah yang membuat aku bisa selamat menyeberang jembatan ini. Karena kesadaran akan adanya bahaya yang menakutkan itulah yang membuat saya bisa fokus dan dengan hati-hati aku melangkah dengan pasti. Akhirnya saya bisa selamat seperti ini." Demikianlah si istri itu meyakinkan suaminya, dan mereka pun tiba di seberang dengan selamat menyeberangi jembatan darurat yang licin itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah ilustrasi kecil yang kiranya bisa menggugah hati kita. Bagaimana kita menghadapi kenyataan kehidupan yang kita jalani di hari ini. Yang pasti ada begitu banyak hal yang bisa menakutkan kehidupan kita.
perjalanan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, seperti jembatan yang licin yang bisa saja membuat kita tergelincir dan jatuh, dan itu bisa membahayakan kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan ini kita diajarkan bahwa dengan kondisi keadaan hidup yang menakutkan itu bukan berarti membuat kita harus berhenti untuk melangkah. Justru itu menjadi modal bagi kita untuk bisa menyikapi bagaimana kita harus melangkah di tengah situasi kehidupan yang menakutkan dan licin seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh keluarga ini, justru dalam keadaan seperti itulah yang membuat saya semakin berhati-hati untuk melangkah dengan pasti, dengan fokus untuk bisa menyeberangi jembatan ini dengan selamat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami bahwa dalam perjalanan kehidupan kita bahkan di hari ini, saya percaya akan ada begitu banyak hal sulit yang diizinkan Tuhan bisa kita lalui hari ini, kita hadapi hari ini. Dan itu diizinkan Tuhan supaya kita benar-benar bisa meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa bersama dengan Tuhan kita akan dituntun dengan kekuatannya, sehingga kita memiliki keberanian untuk melangkah menghadapi kesulitan-kesulitan kehidupan kita di hari ini. Lewat kebenaran firman yang kita terima pada pagi hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini yang membuat kita seakan-akan kita mampu menyeberangi jembatan kehidupan kita yang penuh dengan pergumulan yang licin ini, saudara. Tetapi dengan sebuah keyakinan akan kesadaran adanya bahaya, adanya pergumulan, adanya tantangan, kita semakin dibuat untuk fokus melihat bahwa di tengah-tengah tantangan itu ada tangan Tuhan yang siap menopang kita, yang siap menuntun kaki kita untuk bisa berjejak bersama dengan kaki Tuhan, untuk bisa melewati setapak demi setapak pergumulan kehidupan yang kita hadapi, yang mungkin saja itu membahayakan. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa fokus untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin langkah kita. Kita akan diberikan kemenangan dan kita akan diberikan kepastian untuk bisa meraih segala impian perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari memang bahwa dalam segala kesempatan dan dalam segala keadaan, siapapun dari kita pasti bisa terjatuh. Pasti ada peluang dan ada kesempatan. Kalau kita tidak hati-hati, kita pasti bisa terjatuh, saudaraku. Karena itu sungguh amat bodoh rasanya bila kita berpikir bahwa kita akan selalu aman dan kita akan bisa selamat tanpa pernah jatuh dalam hidup ini. Itu kebodohan, itu kesombongan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesadaran ini adalah kekuatan bagi kita, bahwa kita tidak kuat, kita rapuh, kita tidak mampu, kita takut. Kesadaran seperti ini adalah kekuatan bagi kita, sehingga dimanapun kita berada dan apapun situasi yang kita hadapi, ketika kita sadar bahwa kita tidak mampu, kita rapuh, kita lemah, bahwa perjalanan hidup ini begitu berbahaya bagi kita, maka di sana kita akan bisa membenahi diri kita. Kita akan waspada, maka kita akan selalu berjaga-jaga senantiasa, maka kita akan bisa menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa ada kesetiaan Tuhan yang bisa menopang kita, yang bisa menyertai dan menjaga kita, yang bisa memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita diberikan kemampuan bisa meraih kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita pun bisa menikmati hidup penuh dengan sukacita.
bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi dengan topangan Tuhan yang menghantar kita selangkah demi selangkah meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apapun yang saudara hadapi hari ini, pergumulan apapun, sesulit apapun tantangannya, selicin apapun jalan yang mungkin kita akan jalani hari ini, yakinlah saudaraku, itu diizinkan Tuhan supaya kita benar-benar bisa bersandar kepada Tuhan. Kita bisa berharap kepada Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan, yakinlah kita akan diberikan kekuatan dan diberikan jaminan kemenangan. Karena bersama dengan Tuhan, kita lebih dari pemenang. Oleh karena itu waspadalah, jangan sampai engkau terjatuh hanya karena situasi hidup yang sulit dan perjalanan yang licin. Mari ada Tuhan yang bisa menopang kita. Berharaplah dan bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan akan menguatkan dan memberikan saudara hari ini kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan. Mari kita berdoa memohon kekuatan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan anugerah Tuhan yang kami terima pagi ini. Lewat renungan yang kami telah dengarkan, kami dikuatkan bahwa sesulit apapun hidup yang kami hadapi, itu tidak akan menakutkan kami, tetapi itu menjadi motivasi bagi kami untuk semakin mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang bisa menolong, menopang, memimpin, dan memberikan kami kemenangan. Berkatilah umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah biar mereka beroleh kekuatan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan hari ini. Hamba juga terus berdoa bagi mereka yang dalam pergumulan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan tertumpang, menjamah, melawat, mengangkat penyakit mereka, memulihkan dan menyembuhkan mereka hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh juga diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan, biarlah juga mereka diberkati oleh Tuhan dalam pengharapannya. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka hari ini, tetap Tuhan pimpin, topang mereka, berikan mereka semangat belajar yang baik. Juga anak-anak Tuhan yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun, Bapa yang baik, penuhkanlah sukacita mereka dan ajarlah mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka hari ini. Hamba juga berdoa Tuhan, ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang mengalami kehidupan yang sulit, yang terbelenggu oleh persoalan beban hidup yang berat, oleh kuasa setan dan kuasa gelap, dan ada persoalan kehidupan yang membuat mereka rapuh menjalani hidup hari ini. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, izinkan hamba berdoa memberkati mereka, ulurkan tangan menopang mereka, menolong dan juga melepaskan, membebaskan, juga memberkati, memenuhkan sukacita mereka di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya tetap berpesan, tetap semangat saudaraku. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga tetap meminta saudara bantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada banyak orang supaya banyak menonton, memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga like, subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.